teknologi di sekitar kita, oleh Andri Ferdian Loverosianturi. Selamat menyaksikan. Ide pokok adalah ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf deduktif, tengah ineratif, belakang induktif, atau di bagian awal dan akhir teks campuran. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok, agar pembaca memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pokok dan ide pendukung dapat ditemukan dalam buku. Ide pokok yang menarik dapat membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok buku dapat diperoleh dengan memperhatikan bagian buku. Pertama, judul, gambaran inti buku. Kedua, ikhtisar atau sinopsis, ringkasan isi buku. Ketiga, daftar isi, menunjukkan urutan ide pendukung. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat kamu tuliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Untuk menulis resensi buku, perhatikan unsur-unsur berikut. Pertama, judul resensi. Kedua, sampul buku. Ketiga, identitas buku, judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, harga, tebal, deal. Keempat, pendahuluan, ikhtisar isi dan tujuan penulis. Kelima, isi resensi, ulasan isi buku dan kelebihan dan kekurangan buku. Keenam, penutup, kesimpulan dan penilaian akhir. Dalam KBBI, hipotesis dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Ciri hipotesis adalah harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan. Hipotesis dinyatakan secara deklaratif atau pernyataan, hendaknya dirumuskan jelas, padat, singkat, serta dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya mengenai berdiskusi, berikut jenis-jenis diskusi. Pertama, kelompok. Kedua, kongres. Ketiga, rapat. Keempat, simposium. Kelima, lokakarya. Keenam, seminar. Ketujuh, diskusi panel. Selanjutnya, syarat kegiatan diskusi. Pertama, ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Kedua, ada ketua atau moderator. Ketiga, ada peserta atau anggota diskusi. Keempat, ada kegiatan bertukar pendapat yang disepakati. Kelima, ada simpulan atau putusan. Tahapan berdiskusi. A. Menentukan peran pembicara, moderator, notulis, peserta. B. Pembicara menyampaikan masalah. C. Peserta memberi tanggapan secara santun, logis, fokus pada masalah. D. Moderator memberi kesempatan bergantian untuk menanggapi. F. Menetapkan kesepakatan atau solusi. F. Membacakan kesimpulan, notulis mencatat. Jalannya diskusi jati laporan hasil diskusi. Ciri-ciri teks berdiskusi. 1. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan, argumen mendukung, argumen menentang, analisis dan refleksi, serta saran, simpulan, atau rekomendasi. 2. Memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. Ketiga, ciri kebahasaannya, dominan menggunakan konjungsi interkalimat dan antar kalimat khususnya kata penghubung perlawanan. Misalnya, tetapi, tapi, akan tetapi. Kata modalitas, misalnya, harus, akan, ingin, mungkin. Selanjutnya, konjungsi, intrakalimat, kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Berikut ini dua jenis konjungsi intrakalimat. 1. Koordinatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat, contoh, dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, padahal. Yang kedua, konjungsi subordinatif, yaitu kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Contoh, sesudah, setelah, sebelum, sebab, dengan, bahwa, agar, jika, sehingga, biarpun, seakan-akan, andaikan. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya.
terletak di awal kalimat, contoh. Kemudian, sebelum itu, biarpun demikian atau begitu, oleh karena itu, namun, tambahan pula, lagi pula, sebaliknya, bahkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih.